Selamat pagi sahabat Mirai Asset. Hari ini kami dari tim research mengeluarkan report mengenai kinerja operasional semen dan kinerja keuangan di semester 1 2023. Dan juga outlook di semester kedua 2023. Next slide please. Di slide pertama, secara umum kinerja emiten semen yang kita cover menunjukkan hal yang positif. Pertama didukung oleh volume dan juga ASP. Untuk volume seperti terlihat gambar bahwa industri turun 4,9%, sedangkan INTP maupun SMGR mencatatkan kinerja yang positif. Untuk SMGR mencatatkan kenaikan volume sebesar 7,2% di semester 1 2023, sedangkan SMGR naik tipis 0,1% ke 17,9 juta ton. Next slide please. Kemudian untuk ASP sendiri juga tercatat lebih tinggi dibandingkan semester 1 tahun 2022. Untuk INTP naik sekitar 7,5%, sedangkan untuk SMGR naik sekitar 4,5%. Kita melihat bahwa kenaikan biaya energi tahun lalu sehingga menyebabkan emiten semen menaikkan harga jual terefleksi pada harga jual di tahun ini. Sehingga secara kinerja keuangan dan kinerja operasional bisa kita lihat di slide berikutnya untuk semen Indonesia. Kita lihat bahwa memang secara kuartal-on-kuartal revenue mengalami penurunan secara revenue maupun EBITDA maupun net profit. Kita lihat memang adanya momen puasa Idul Fitri dan juga Idul Adha menjadi penyebab rendahnya kinerja keuangan di kuartal 2 2023. Namun secara semester 1 2023 dibandingkan semester 1 2022, kita lihat tercatat revenue untuk semen Indonesia menaik 2% year on year, disebabkan tadi yang pertama sales volume dan juga ada kenaikan ASP, namun EBITDA agak sedikit turun, sekitar turun 6% year on year. Kemudian bagaimana dengan kinerja Indosemen? Next slide. Untuk Indosemen sendiri kita lihat bahwa lebih bagus kinerjanya dibandingkan semen Indonesia. Secara kuartal-kuartal tetap sama, bahwa satu industri mengalami pelemahan akibat dari momen tadi saya sebutkan sebelumnya, bulan puasa, Idul Fitri dan Idul Adha. Secara year on year ternyata lebih baik. Pertama, revenue naik 12,3%, di mana ada bagian yang didorong oleh sales volume sekitar 8%, kemudian bagian berikutnya 6% didorong oleh ASP. Untuk EBITDA juga lebih tinggi karena harga energi yang turun menyebabkan biaya manufacturing lebih rendah, sehingga EBITDA tumbuh lebih tinggi dibandingkan revenue. Next slide. Lalu bagaimana jika kita bandingkan antara Indosemen dan Semen Indonesia? Kita lihat bahwa untuk secara revenue, semen Indonesia relatif flat karena tingkat kenaikan tidak setinggi di Indosemen. Di mana Indosemen naik hampir 16% year on year untuk revenue, dan di net profit Indosemen naik sekitar 130% year on year. Sedangkan semen Indonesia net profit di first half ini relatif flat compare ke first half tahun lalu. Next slide. Nah, untuk COGS per ton, kita lihat memang penurunan biaya batu bara berdampak positif untuk Indosemen. Kita lihat secara COGS per ton mengalami penurunan sekitar hampir 2%. Untuk di semen Indonesia mengalami kenaikan karena ada kenaikan dalam biaya logistik cost. Untuk EBITDA secara terrefleksi ASP naik, COGS per ton turun, sehingga EBITDA untuk Indosemen naik hampir 60% year on year. Sedangkan untuk semen Indonesia agak sedikit turun sekitar 10%. Lalu bagaimana dengan kinerja di semester kedua? Next slide. Kita lihat bahwa memang kinerja semester 2 akan lebih baik dibandingkan kinerja di semester pertama. Yang pertama penyebabnya antara lain karena adanya akselerasi dalam budget spending pemerintah. Yang kedua adanya percepatan untuk penyelesaian proyek-proyek infrastruktur. Yang ketiga, jumlah hari kerja yang lebih banyak dibandingkan jumlah hari kerja di semester 1 2023. Secara seasonal, memang di semester 1 dalam 5 tahun terakhir sekitar 46%, sedangkan semester 2 56%. Sehingga kami dari Mirai Asset masih mempertahankan target proyeksi semen volume di tahun ini sekitar minus 0,2%. Meskipun manajemen menargetkan pertumbuhan sales volume secara industri nasional 1-2% year on year. Kemudian terkait dengan kompetisi, ada di next slide. Kita melihat bahwa kompetisi relatif manageable di second half,
di mana dengan adanya kenaikan volume, maka level kompetisi akan semakin terjaga. Kita lihat peran factoring brand semakin meningkat, ini mengindikasikan bahwa masyarakat mulai menerima kehadiran factoring brands, sehingga level kompetisi dengan second tier lebih rendah. Selain itu, price gap antara factoring brands dengan main brands semakin sedikit. Kita lihat ini juga berdampak positif untuk emiten-emiten semen. Jadi untuk factoring brand sendiri, untuk Indo Semen adalah semen Raja Wali dan semen Jempolan. Sedangkan untuk semen Indonesia adalah semen yang bukan merupakan di home marketnya. Jadi contoh misalnya di Jawa, factoring brandnya adalah semen Padang. Sedangkan di Padang sendiri, factoring brandnya adalah semen Gresik. Kira-kira seperti itu untuk factoring brand. Lalu terakhir, mengenai rekomendasi, next slide, kita melihat bahwa memang kinerja semester 1 2023 ini inline dengan ekspektasi kita. Sehingga kami tidak melakukan perubahan baik dalam sisi rating maupun target price. Kami masih memaintain overweight untuk sektor semen. Kita melihat bahwa sektor semen akan mengalami keuntungan karena tingkat konsumsi yang lebih tinggi di semester 2 dan juga harga batubara yang lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Untuk saat ini, sektor semen diperdagangkan di valuasi yang menarik, di sekitar -1 standard deviation untuk EV/EBITDA 5 tahun. Kita memiliki topik di Indosemen, target price di 12.875. Ini merefleksikan 0,5 standar deviasi di bawah rata-rata 5 tahun, di EV/EBITDA sekitar 11,9. Sedangkan untuk di SMGR kita punya target di 8.400. Ini ada di sekitar 7 kali EV/EBITDA. Kita melihat bahwa risiko dari rekomendasi kami adalah sales volume yang lebih rendah daripada ekspektasi, kemudian juga adanya price war, dan yang terakhir adalah kenaikan harga komoditas di luar perkiraan kami. Demikian update dari sektor semen untuk hari ini. Terima kasih untuk sahabat Mirae Asset dan kembali ke Glenda.